Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Gung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, dalam satu minggu belakangan ini, kalau di medsos ya saat ini memang lagi beritanya lagi hangat, adanya adu argumen antara influencer yang ada di medsos, yaitu pesulap merah dan praktisi spiritual ya, yang melakukan praktek mediumisasi. Nah, ini sebetulnya saya pikir ini sangat penting untuk kita kemudian kita bahas, kita obrolin ya, untuk orang-orang yang memang fokus terhadap hal-hal yang bersifat religius. Saya pikir konflik antara dua influencer ini, yang satu adalah pesulap merah, yang satu praktisi spiritual, ini patut kita cermati teman-teman, kan? Yang jelas di satu sisi saya nggak sepenuhnya juga pro kepada pesulap merah, di sisi lain juga saya nggak pro pada praktisi yang melakukan mediumisasi. Karena apa? Kalau kita sendiri memandang suatu hal gitu kan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius, saya bilang ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat religius, karena dalam proses melakukan mediumisasi kan memang juga dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat religius gitu kan. Nah ini memang kadang-kadang nih sekatnya tipis sekali ya teman-teman, karena memang hal-hal yang tipis ketika kita melihat hal-hal yang seperti ini. Sebetulnya kalau kita sebagai orang yang beriman, kita orang yang muslim yang beriman, tentunya preferensi kita adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis gitu kan. Yang jelas bahwasanya seperti yang kita tahu di Al-Quranul Karim, manusia paling pintar di alam dunia ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Manusia paling pintar, kenapa? Karena memang ilmunya yang mengajari langsung, yang menurunkan ilmu pada Nabi Adam alaihissalam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kemudian argumen ada manusia lain yang lebih pintar daripada Nabi Adam alaihissalam kecerdasannya. Yang mana Nabi Adam alaihissalam pun di sini ditipu oleh syaitan, yang kemudian syaitan sendiri bersumpah bahwasanya ia adalah penasihatnya Nabi Adam, yang menipu bahwasanya kalau memakan buah kuldi itu Nabi Adam akan mendapatkan kekekalan gitu kan, hidup yang kekal gitu kan. Dia bersumpah gitu kan sebagai penasihat Nabi Adam. Nah ini berbahaya sekali memang makhluk yang dinamakan syaitan ini, yang kita nggak bisa melihat mereka dan mereka melihat kita, jadi posisinya lemah ya teman-teman. Dan begitupun akhirnya Nabi Adam pun tertipu. Nah ini kita harus berhati-hati, karena memang bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam yang memang memiliki kepintaran luar biasa, sampai karena yang mengajarkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala langsung, itu pun ditipu oleh syaitan. Di sisi lain kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW juga nggak banyak kemudian melakukan interaksi dengan makhluk gaib. Kalaupun ada, itu di surat Al-Jin gitu kan, dan di surat Al-Ahqaf gitu kan. Itu sebetulnya ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan ke kota Taif ya, untuk karena waktu itu memang untuk berdakwah, dan memang tekanan daripada kaum Quraisy Mekah itu sangat keras, sehingga Nabi Muhammad kemudian melakukan dakwah dan meminta perlindungan di kota Taif. Tapi kemudian oleh Bani Saqif malah kemudian diusir ya dari sana, ditolak, dan Bani Saqif memerintahkan para budak-budaknya untuk melempari Nabi Muhammad, yang kemudian sampai Nabi Muhammad bersembunyi di sebuah kebun kurma dengan sahabat. Kemudian Nabi Muhammad berdoa
sholat, melakukan sholat dan berdoa, membaca ayat suci Al-Quran di kebun kurma tersebut sampai kemudian serombongan jin melihatnya. Nah ini bukan kemauannya Nabi Muhammad ya, dalam wahyu dalam surat Al-Jin dan surat Al-Ahqaf ini, tapi kemudian ini wahyunya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu Nabi Muhammad juga nggak tahu pada awalnya gitu kan, karena mereka setelah mendengarkan pembacaan surat Al-Quran Nabi Muhammad, yaitu surat, kalau nggak salah surat Ar-Rahman gitu kan, kemudian para jin ini balik ke kaumnya dan kemudian mereka menyatakan, mengabarkan pada kaumnya mereka mendengarkan Al-Quran yang ajaib. Artinya di sini nggak banyak interaksi, bahkan ketika Nabi Muhammad juga ada peristiwa-peristiwa sejarahnya ketika mengobati orang yang ditengarai terkena sihir. Nabi Muhammad SAW pun nggak banyak melakukan interaksi. Nabi Muhammad cuman membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian mengatakan ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, keluarlah ya musuhnya Allah, sampai 3 kali. Di riwayat yang lain dikatakan Nabi Muhammad mengutuk gitu kan, Qul inuka bila'natillahi tammah, aku mengutukmu dengan laknatnya, aku melaknatmu dengan laknatnya Allah yang sempurna. Artinya di sini memang Nabi Muhammad merupakan salah satu preferensi kita ya tentang sesuatu ini. Dan jelas kalau kita lihat memang dalam tayangan-tayangan di media sosial, orang yang kemudian versinya dimasuki makhluk gaib gitu kan, saya pikir makhluk gaib itu kemudian memiliki kuasa, bisa memiliki mempengaruhi orang tersebut, alam pikiran orang tersebut. Yang menurut saya sebetulnya kan memang sesuatu yang agak nggak alamiah, karena memang secara alamiah saya juga seorang mempelajari ilmu-ilmu tentang spiritual juga ya teman-teman. Kalau kita lihat tubuh manusia itu settingnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nyaris bahwasanya makhluk gaib itu susah untuk kemudian bisa mempengaruhi tubuh manusia, karena memang setting kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari tanah, dan yang tanah itu adalah unsurnya unsur ion negatif, dan sedangkan ion positif kita ada, karena setiap makhluk hidup itu pasti ada ion positif dan ion negatifnya, sehingga membentuk cahaya ya, walaupun cahayanya lemah. Nah settingannya ion positif di tubuh manusia itu kecil sekali ya, yang gunanya untuk menggerakkan jantung gitu kan, dan proses metabolisme di tubuh manusia yang masuk lewat paru-paru ya, lewat nafas kita, dan itu konsentrasinya kecil, sehingga kalau ada makhluk gaib yang memang dominasinya adalah ion positif memaksakan dirinya untuk masuk tubuh manusia, itu sama sekali sesuatu yang impossible, susah pastinya. Kalaupun kemudian dikatakan ada mereka bisa memasuki tubuh manusia ya, alam pikiran melalui aliran pembuluh darah, tapi itu juga pastinya berat untuk mereka gitu kan, berat untuk mereka kalau kemudian untuk berusaha menguasai tubuh manusia, kemudian ya bisa mengontrolnya gitu kan, karena benturannya pastinya besar, karena mereka memiliki ion negatif yang besar. Makanya kalau untuk kalangan pria itu nyaris nggak ada kasus-kasus untuk eksorsisme atau kesurupan, itu jarang ya. Kalau banyak kasusnya adalah di wanita, karena wanita kalau saya lihat memang ion negatifnya lemah gitu kan secara umum, karena memang betul teorinya bahwasanya Nabi Adam diambil tulang rusuknya Hawa untuk diciptakan menjadi Hawa. Ion negatifnya saya temukan kalau di kaum Hawa itu lebih kecil gitu kan. Yang jelas kasus eksorsisme kesurupan pastinya banyak terjadi di kaum wanita. Kalau laki-laki jarang, kalaupun ada memang ketika saya lihat mereka memiliki amalan-amalan tertentu yang memang kemudian sepertinya membuka portal, membuka celah ya untuk makhluk gaib kemudian bisa masuk dan menguasai, mengontrol tubuhnya. Makanya kalau teman-teman lihat pastinya seorang praktisi seperti itu yang bisa dikontrol, yang bisa ini rata-rata adalah orang-orang tim kru mereka gitu kan, pengikut mereka gitu kan. Kalaupun nanti kemudian Marcel Radival ataupun pesulap merah datang ke praktisi spiritual tersebut dan meminta praktisi spiritual tersebut untuk memasukkan makhluk gaib ke dalam tubuhnya Marcel, saya pikir juga insya Allah nggak akan bisa. Itu bisa dilakukan terhadap orang-orang memang yang ion negatifnya lemah, dan orang-orang yang memang memiliki amalan untuk membuka celah ya gitu kan. Nah ini yang memang kemudian jadi argumen, dan ini memang kalau menurut kita patut kita cermati, karena memang
Di dalam Al-Quranul Karim pun dikatakan bahwasanya setan nggak bisa memiliki kuasa secara nggak langsung terhadap manusia. Dalam Al-Quranul Karim disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan ila manitaba'aka minal qawin. Inna ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba saya, laisa laka alaihim sultan, kamu nggak punya kuasa gitu kan untuk terhadap hamba-hamba saya, ila manitaba'aka minal qawin, kecuali orang-orang yang kemudian mengikuti kamu gitu kan. Dan mereka termasuk orang-orang yang sesat gitu kan. Wama, di ayat yang lain dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma'ana alaikum bisultan ila manitaba'aka wa ma'ana alaikum bisultan ila angda'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Wa ma'ana alaikum bisultan dikatakan oleh syaitan sendiri. Wa ma'ana alaikum bisultan, saya terhadap manusia itu nggak ada kuasanya. Ila angda'atukum, kecuali saya membisiki mereka, fastajabtum li, kemudian kalian mengiyakan. Fala talmuni walumu anfusakum, ini kata, maka enggak cercalah diri kalian sendiri, jangan cerca saya gitu kan. Artinya di sini memang kemampuan daripada makhluk gaib ataupun setan itu sekedar kemudian untuk mempengaruhi alam pikiran manusia gitu kan. Dan mereka enggak punya kekuasaan ya terhadap manusia. Nah, kalau kemudian kita lihat ada makhluk gaib masuk gitu kan, kemudian bisa menguasai, mengontrol tubuh manusia, ini sesuatu yang sebetulnya kalau menurut saya agak apa ya, agak aneh. Kemudian terjadi duel gitu kan, dikatakan yang satu makhluk gaibnya menyerang manusia sampai ada yang terpental, terjatuh gitu kan. Ini yang sesuatu yang agak aneh karena memang makhluk gaib mengatakan sendiri, setan itu mengatakan bahwasanya tadi wa ma'ana ilaikum bisultan, kami nggak punya kuasa terhadap manusia itu, ila angda'utukum fastajabtum li, kecuali kami membisiki. Nah itu memang itu kalau dikatakan. Nah ini sepertinya bisa menarik orang-orang makhluk gaib dari alam gaib masuk ke tubuh manusia, kemudian mempengaruhi, kemudian bisa menyerang ya orang-orang yang memang yang diserang. Kalau orang-orang biasa, saya yakin nanti kalau pesulap merah datang kemudian ada makhluk gaib yang masukkan menyerang pesulap merah pun nggak akan ada pengaruhnya, karena yang bisa diserang orang-orang adalah orang-orang yang memang sudah terikat dengan amalan-amalan tertentu yang berhubungan dengan portal celah masuknya makhluk gaib. Nah, ini justru saya juga membahasnya karena memang nggak bisa kalau kemudian dikatakan bahwasannya itu kan urusan dunia gitu kan. Karena di sini kan memang diceritakan membawa-bawa memang tentang dakwah gitu kan terhadap makhluk gaib yang kalau preferensinya sih kalau niatnya segala sesuatu itu bagus ya. Preferensinya niatnya bagus, tapi memang di dalam agama Islam nggak cuman, saya pikir nggak, yang bagus itu adalah benar. Seperti di surat At-Taubah ketika Nabi Muhammad memohonkan ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan terhadap pamannya Abu Talib, mendapat teguran ya. Ini sesuatu yang memang bagus, memohonkan ampun, dan ternyata juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ dikatakan bahwasanya tidak pantas seorang nabi kemudian memohonkan ampunan terhadap orang yang di luar golongannya sekalipun dia adalah kerabat karibnya. Nah, ini menunjukkan kalau di agama kita itu nggak cuman kemudian dari suatu niat dalam pandangan manusia sesuatu itu baik, kemudian itu sesuatu yang benar. Di sini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Di beberapa ayat yang lain diberitakan ketika Nabi Nuh melihat anak dan istrinya kemudian nggak mau ikut bahteranya, mereka berenang ya, mereka akan berenang ke Bukit Judi karena tinggi, dan Nabi Nuh kemudian memohonkan perlindungan, keselamatan untuk mereka berdua, dan mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka termasuk orang yang memang di luar golongan Nabi Nuh. Begitupun juga
ketika Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya Azar memohonkan ampunan juga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu kalau menurut saya juga nggak cuman kemudian kita akal pikiran kita itu sesuatu itu baik kemudian sesuatu yang benar. Artinya memang ada aturan-aturannya gitu kan. Nah itulah teman-teman, memang kita harus berhati-hati ya gitu kan, nggak cuman karena memang dikatakan bahwasanya nggak satupun Allah itu menurunkan nabi dan rasul kecuali ketika mereka mempunyai keinginan, setan akan datang dan memasukkan godaan dalam keinginan para nabi dan rasul tersebut. Tapi Allah melindungi para nabi dan rasulnya. Nah ini menggambarkan kalau kemudian nabi dan rasul saja ketika timbul keinginan, setan akan datang dan menghiasi keinginan-keinginan tersebut dengan sesuatu yang mungkar yang tipis. Dan ini memang sesuatu yang tipis itu agak susah karena di situ areanya abu-abu atau subhat antara yang hitam, putih dan kelabu. Apapun itu yang dilakukan oleh pesulap merah, saya pikir itu adalah sesuatu bentuk kasih sayang, bentuk upaya ya untuk mengingatkan ya, saling berwasiat dalam kebenaran dan menjauhi kemungkaran. Itu saja saya pikirkan. Begitupun saya kalau membahas ini bukan karena kemudian benci pada praktisinya, mereka adalah saudara kita, mereka saudara muslim, saudara seiman. Kita hanya sekedar memberikan argumen, memberikan pendapat kita gitu kan, dan sebagai seorang muslim yang baik gitu kan, tentunya pastinya mau kemudian menerima saran, coba difikirkan, coba ditimang-timang gitu kan, karena memang tipu daya setan ini sangatlah tipis gitu kan. Ini yang sangat berbahaya karena ketika kemudian kita berinteraksi masif dengan mereka gitu kan, kita itu sebetulnya masuk dalam suatu permainan yang kita nggak ngerti, karena mereka ini hidup dari zamannya Nabi Adam. Nabi Adam pun ditipu, dan dikatakan di Al-Quran pun mereka bisa menyerupai malaikat gitu kan. Sampai di hari akhir nanti para malaikat ditanya apakah mereka ini yang kemudian menyembah kalian gitu kan. Tapi para malaikat bilang mereka menyembah jin dan syaitan, bukan kami katanya. Engkaulah yang maha suci pelindung kami, katanya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tipu dayanya luar biasa ya teman-teman. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah ketika menceritakan sesosok makhluk yang mencuri kurma di bulan Ramadan, Nabi Muhammad membenarkan ketika makhluk tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah kalau dia membaca ayat kursi, bacanya di sore hari, maka dia akan sampai pagi dilindungi, ada malaikat yang menjaganya. Dan kalau bacanya pagi hari, ada yang melindunginya, ada yang menjaga orang tersebut sampai dengan sore hari, sampai dengan malam hari ya. Tapi Rasul bilang, kamu tahu gak itu siapa? Itu adalah pembohong ya katanya. Kalau kemudian kita berinteraksi, tanya jawab gitu kan, walaupun itu mungkin argumennya hanya untuk hiburan ataupun hanya untuk untuk pembanding saja, tapi saya pikir ini sesuatu yang memang kita masuk permainan yang kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas mereka ada usianya panjang, mereka ada sebelum manusia ada gitu kan. Tentunya tipu daya mereka juga walaupun dikatakan lemah untuk orang beriman, tapi mereka berpengalaman gitu kan untuk menipu manusia. Dan kemudian juga mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Kalaupun manusia ada yang aku bisa melihat, itu sebetulnya perwujudan yang memang bukan wujud asli mereka. Mereka sudah berubah bentuk gitu kan. Nah itu aja teman-teman, obrolan kita di pagi hari ini. Obrolan ini bukan termasuk untuk menyerang suatu kelompok ataupun grup-grup tertentu. Ini sekedar kita saling berwasiat dalam kebenaran, berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran. Itu saja. Akhir kata, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.